bisa ditahan daripada meminta kebutuhan tersebut dan mengejar kebutuhan tersebut kepada orang yang bukan ahlinya. Jadi di dalam hikmah yang ke-66 ini, Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam hendak mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memiliki suatu hajat, ketika kita memiliki suatu kebutuhan, ketika kita memiliki suatu kepentingan, terkadang dalam beberapa waktu, dalam beberapa keadaan, dalam beberapa masa, kita bisa meminta tolong kepada orang lain untuk menyelesaikan hajat tersebut, untuk membantu hajat tersebut. Sebagaimana kemajemukan manusia, ketika manusia itu adalah makhluk sosial, ketika manusia itu adalah madaniyut taba, ketika manusia itu makhluk yang berkelompok, maka meniscayakan, maka melazimkan harus saling tolong menolong. Ketika manusia itu hidup berkelompok, manusia itu adalah makhluk sosial, maka melazimkan saling tolong menolong. Artinya dalam beberapa keadaan, ketika kita memiliki kebutuhan di dalam kehidupan kita, ada kalanya kita meminta tolong kepada orang lain. Ada kalanya kita meminta bantuan kepada orang lain. Ini dalam satu kondisi, ini dalam satu keadaan. Tetapi terkadang sekalipun kita mengatakan bahwa manusia itu makhluk sosial, sekalipun mengatakan bahwa manusia itu manusia tidak bisa hidup sendiri, namun terkadang dalam beberapa keadaan ada kalanya kita justru lebih baik tidak menyampaikan kebutuhan kita kepada orang lain. Kondisi yang pertama mengatakan apa? Kondisi yang pertama mengatakan ada kalanya dalam beberapa kejadian, dalam beberapa keadaan kita meminta orang lain untuk membantu kita. Kita menyampaikan kebutuhan kita kepada orang lain. Kita meminta tolong kepada orang lain untuk membantu kita dalam menyelesaikan urusan-urusan yang ada dan yang menghimpit kita. Ini satu keadaan. Keadaan yang kedua, Anda mengatakan dalam beberapa keadaan, dalam beberapa hal, dalam beberapa waktu, ada kalanya meminta tolongnya kita kepada orang lain itu jauh lebih baik daripada kita meminta tolong kepada orang lain. Yakni memendam kebutuhan kita, yakni menahan kebutuhan kita, yakni terlewatnya kebutuhan kita, yakni hilangnya kesempatan dalam kebutuhan itu jauh lebih baik daripada kita meminta tolong kepada orang lain untuk melaksanakan hajat itu, untuk menyelesaikan hajat. Ini menggambarkan bahwa tidak semua hajat kita, tidak semua kebutuhan kita harus tercapai. Jadi tidak semua hajat-hajat yang kita miliki, tidak semua hal-hal yang kita butuhkan itu harus kita capai. Terkadang tidak tercapainya hajat itu, atau malah justru terlewatkannya hajat itu justru lebih baik lebih baik bagi kita daripada kita minta tolong kepada orang lain untuk menyelesaikan hajat kita ini. Tetapi orang lain yang mana? Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan ketika orang tersebut bukanlah ahlinya. Apa maksudnya bukan? Manusia terkadang semawah, ada yang bakhil, ada yang kemauan. Ketika mendengar orang lain kesulitan, ketika mendengar orang lain dirundung kebutuhan, ketika mendengar saudaranya sedang
membutuhkan pertolongannya, maka tanpa berpikir 3 kali atau bahkan tanpa berpikir 2 kali, langsung serta-merta membantu dan istilahnya menanggulangi kebutuhan tersebut. Ini seorang yang dermawan. Dikatakan dermawan, kapan orang dikatakan dermawan? Dikatakan dermawan ketika dirinya, hakikatnya itu sudah menyatu dengan kedermawan itu. Dirinya sudah menyatu dengan kedermawanan itu. Yani mudah saja dia membantu orang lain tanpa memikirkan bagaimana yang akan terjadi ke depan. Yani begitu mudahnya dia membantu orang lain. Ini dermawan. Namun ada pula yang sebaliknya. Bakhil. Bakhil yakni pelit. Di mana orang yang bakhil ini, orang yang pelit ini sangat sulit untuk membantu orang lain. Dalam keadaan dia punya, dalam keadaan dia punya, dalam keadaan ada, dalam keadaan dia mampu, dalam keadaan kebutuhan, dalam keadaan kekayaannya lebih daripada kebutuhannya, dan dia tahu masih berlebih, dan dia tahu masih ada. Dalam keadaan seperti ini dia masih sulit untuk membantu. Dia masih sulit untuk membantu. Nah, ini bakhil. Dikatakan Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan, lebih baik hajat kita tidak terkabul, lebih baik kebutuhan kita itu tidak terlaksana, lebih baik kebutuhan kita itu tidak tergapai daripada kita minta tolong orang lain dalam melaksanakan hajat tersebut, daripada kita minta tolong kepada orang lain demi menggapai hajat tersebut. Namun orang yang kita minta tolong ini adalah orang bakhil, adalah orang pelit, orang yang bukan dermawan. Kenapa demikian? Karena umumnya ketika orang itu bakhil, ketika orang itu pelit, yang pertama perlu diketahui, sekalipun dikatakan manusia itu tabiatnya saling membutuhkan satu sama lain, namun ketika seseorang minta tolong kepada orang lain, pada hakikatnya dia sedang menggadaikan harga dirinya. Saya ulangi, ketika seseorang meminta tolong kepada orang lain, pada hakikatnya dia sedang menggadaikan harga dirinya ke tangan orang tersebut. Ini dia sedang menggadaikan harga dirinya ke tangan orang tersebut. Kenapa? Karena ketika kita meminta tolong, ketika kita meminta bantuan, artinya kita sedang membuka aib diri kita kepada dia. Ketika si Alif, ketika si Yusuf minta tolong kepada si Alif, artinya si Yusuf ini sedang membuka aibnya kepada si Alif. Si Yusuf ini sedang membuka kekurangannya kepada si Alif. Maka si Yusuf sesungguhnya sedang menggadaikan harga dirinya di tangan si Alif. Yakni kalau si Alif ini orangnya bisa dipercaya, maka si Yusuf tidak akan kehilangan harga dirinya. Namun jika si Alif ini orangnya pengkhianat, maka si Yusuf akan kehilangan harga dirinya. Kenapa? Karena besok-besok si Alif mengatakan, wah si Yusuf kemarin pinjam 50.000 buat anaknya yang lagi sakit. Wah si Yusuf kemarin pinjam 30.000 buat beli beras, sudah nggak ada beras di rumahnya. Jadi aib kita tersebar ke seluruh masyarakat. Kapan? Ketika si Alif ini tidak menjaga rahasia. Jadi berhati-hati ketika meminjam, berhati-hati ketika meminta tolong kepada orang lain, berhati-hati ketika kita meminta bantuan kepada orang lain. Lihat kepada siapa kita sedang mempertaruhkan harga diri kita. Lihat kepada siapa kita sedang menggadaikan harga diri kita. Lihat kepada siapa kita sedang menitipkan harga diri kita. Jika kita tahu bahwa orang tersebut bukanlah orang yang amanah,
jika kita tahu bahwa orang tersebut bukanlah orang yang bisa menjaga harga diri kita, jika kita tahu orang tersebut bukanlah orang yang bisa menyelamatkan kita dari keterjatuhan harga diri, maka lebih baik menahan kebutuhan kita itu, lebih baik kita tidak sampai pada kebutuhan kita itu, lebih baik kita kehilangan kebutuhan kita itu daripada kita harus kehilangan. Namun manakala kita tahu bahwa dia orangnya bisa dipercaya, dia orangnya tidak akan membuka aib-aib kita, dan juga kita tahu bahwa siapa saja yang datang mengetuk rumahnya, tak ada satupun orang yang telah mengetuk rumah si fulan itu dan kembali dengan tangan kosong. Sebagaimana misalnya Pak Ali Sadewo, siapa saja yang mengetuk rumah Pak Ali Sadewo dan menyatakan kebutuhan, maka tak pernah ada satu orang pun yang pulang dengan tangan kosong. Ketika orangnya seperti Pak Ali Sadewo ini, maka kita bisa menggadaikan dan mempertaruhkan harga diri kita, yakni kita bisa meminta tolong kepada Pak Ali. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Pak Ali ini yang pertama, dia orangnya amanah, dia tidak akan membuka aib kita kepada orang lain. Yang kedua, kita tahu bahwa tak ada satupun orang yang mengetuk pintu rumah Pak Ali lalu pulang dengan tangan kosong, itu tak ada. Maka Pak Ali adalah orangnya. Pak Ali adalah orang yang dermawan. Pak Ali adalah orang yang bisa menyelesaikan kebutuhan kita. Maka kita bisa minta tolong kepada Pak Ali. Dan begitu juga dengan antum. Nah, ini sebagai contoh. Namun manakala kita tahu bahwa orang tersebut bukanlah ahlinya, manakala kita tahu bahwa orang tersebut adalah orang bakhil, jagalah harga diri kita, sekalipun harus merelakan kebutuhan kita. Kenapa? Karena dengan hilangnya harga diri, maka hilanglah jati diri. Dengan hilangnya harga diri, hilanglah nilai diri. Dengan hilangnya harga diri, maka hilanglah kepribadian kita. Yani hilanglah martabat kita, hilanglah wibawa kita, hilanglah penilaian orang kepada kita. Orang tidak akan lagi menghargai kita. Orang akan melihat kita sebagai sampah, tidak lebih. Naudzubillah. Oke, kita hari ini sampai di sini dulu. Satu khutbah, satu hikmah. Insyaallah kita minggu depan sepertinya karena Ayyamul Muharram, mungkin minggu depan kita liburin dan sekedar saling mengingatkan, ya, tawasau bil haqqi, ini saling mengingatkan sesama mukmin bahwa Ayyamul Muharram, hari-hari Muharram merupakan hari-hari yang bisa dikatakan hari-hari yang tiada dua. Ini Ayyamul Muharram merupakan hari-hari yang tidak akan bisa digantikan dengan hari-hari ini. Ayyamul Muharram adalah hari-hari yang di hari-hari tersebut kita harus bertotalitas, sehingga di mana saja melaksanakan majelis azan, di mana saja melaksanakan majelis buka, di mana saja melaksanakan majelis kidung untuk Abu Abdullah Al-Imam Al-Husain alaihissalam, baik kiranya kita untuk hadir di situ. Sangat dianjurkan kita hadir di situ. Bahkan bagi para pesuluk, bagi para arif billah, mereka mengatakan bahwa perjalanan mencapai kesempurnaan ini tiada yang lebih cepat daripada perjalanannya Abu Abdullah Imam Husain alaihissalam. Yani dengan berturut sedih, yani, dan turut berduka dan mengikuti majelis-majelis Asyura, majelis-majelis Muharram, majelis-majelis kedukaan Imam Husain alaihissalam, maka begitu cepat mengangkat orang dalam derajat yang tinggi. Ini satu tetesan yang kita kucurkan demi dalam rangka kesedihan kita atas musibah yang ditimpa oleh Abu Abdullah alaihissalam, maka satu tetesan itu mampu memadamkan api neraka. Ini begitu
begitu pentingnya bagi kita dalam mengikuti majelis-majelis kedutaan dan majelis-majelis Ayyamul Muharram. Ini malam Jumat, mari kita tenang dan kita ingat saudara-saudara kita, ayah, ibu kita, paman kita, bibi kita, abang adik kita, sanak famili kita, seluruh mukminin, mukminat, para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, khususnya Bapak Ustaz Hasan Abdul Rahman, Pak Allah Marwabah, dan juga untuk marhum Kang Denan, marhum Ustaz Haji, marhum Ustaz Ahmad Rusdi, marhum Ustaz Rahim Salwa, marhum Ustaz Muhammad Ridho Siddiq, marhum Ustaz Ahmad bin Bakar di Kota Palu. Semoga Allah merahmati menerangi kubur mereka, mensucikan mereka, meninggikan mereka, dan juga untuk para ulama-ulama Rajin kita yang telah mendahului kita. Allama tabataba ilmu Allah masya'allah, itulah ilahi kunsyul, itulah mahdawi, itulah misbah, itulah bahkah, itulah yahda tabish. Allah ni azam berdoa demi doa khusus untuk Imam Nawawi Qudus Sirruh. Semoga Allah mensucikan mereka, menerangi hidup mereka, mengangkat derajat mereka. Dan juga untuk ulama-ulama yang masih hidup, itulah Jawadi Rahimahullah, itulah Hasan Khamizan, itulah dan ulama-ulama yang lain, Maroji yang lain, terkhusus Rahbar Mu'adzam Fadizah Sayyid Ali Fani. Semoga Allah berpanjang usianya dan berkahnya insyaallah. Dan juga untuk kezuhuran Imam Zaman Abdullah Fadil Syarif, Al-Fatihah ma'as-salawat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.